Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ibadah. Semuanya shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang sehat. Beberapa menit ke depan, mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau satukan di dalam doa. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami hari ini bisa bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar ada bagi setiap kami. Kasih setiamu, kesetiaanmu yang selalu baru, rahmatmu tak habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Datang dengan hati yang mengasihi Engkau Yesus. Dalam hadirat-Mu
katakan, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus Engkau Tuhan, Kuduslah namamu. kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Biarlah seluruh umatmu, seluruh surga bumi menyembahmu Tuhan. Kuduslah namamu, sebab namamu yang kudus. Layakkan setiap kami memujimu, layakkan kami menyembahmu, sebab namamu yang kudus, yang layak kami sanjung, yang layak kami tinggikan. Namamu inilah seruan doa kami, inilah pujian kami, inilah pengagungan kami. Kami persembahkan hanya bagimu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu Yesus. Shikirala masih, kirala 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 masih. Haleluya, kami percaya kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami, nyatakan kuasa-Mu bagi gereja kami Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, rasakan besar hari ini kami datang dalam ibadah, kami mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, urapi kami semua Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini dan juga kami yang mengikuti secara online dari rumah. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan tetap hadir. Bahkan doa kami, kalau ibadah ini juga diabadikan, maka kapanpun suara dan gambar dan suasana ibadah ini dapat kami dengarkan, Tuhan hadir di sini, di ruangan di mana kami ada dan menerima semua yang kami dengar dan kami lihat, dan juga persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik persembahan berupa benda-benda material, bahkan juga semangat kami, dan persembahan puji-pujian kami, persembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya kami menerima firman Tuhan, urapi kami semua, baik semua kami yang mendengar dimanapun berada, juga anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan mengurapi, memberikan pewahyuan baru, sehingga semuanya menyelamatkan, membangun iman kami, semakin sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema mempersiapkan kemenangan. Mempersiapkan kemenangan, dan harap kita ingat bahwa sesuai keadaan yang ada sekarang ini bahwa kita ini menghadapi musuh yang tidak kelihatan, saudara. Dan kita ini dalam keadaan berperang. Dan itu kalau menurut saya ya memang kita harus ingat, saya berharap saudara masih ingat bahwa kita ini orang beriman itu ada dalam suasana peperangan. Nah, dalam keadaan perang itu yang harus kita ingat, kita harus menyandang senjata. Dan perlengkapan senjata rohani dinyatakan di bagian akhir surat Efesus, yaitu ikat pinggang, baju zirah, kasut atau alas kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Nah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan mengabarkan kabar keselamatan damai sejahtera, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Nah, ini sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Kita baca saja, nanti kita akan sampai kepada yang ke-6 ya. Jadi
jenis senjata yang keenam maksud saya. Efesus pasal 6 ayat 14, mulai saya baca untuk saudara sampai ayat 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi jelas di sini ada perlengkapan senjata rohani yang harus kita gunakan, dan beberapanya sudah kita gumulkan beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita fokus merenungkan yang di situ dinyatakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, tentang pedang roh yaitu firman Allah ini akan kita hubungkan dengan dua bagian Alkitab yang lain yang ada di Injil Yohanes. Saya ingin membaca buat saudara di Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3, nanti ditambah dengan ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lihat ayat 14 dari Yohanes pasal 1 ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi dua kata kunci, pedang dan firman. Lalu kita tambahkan di Yohanes pasal 15 ayat 7, ini tentang firman yang adalah pedang tadi. Nanti kita akan lihat di bawah, tapi baca dulu Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, beranjak dari frasa pedang roh yaitu firman Allah, kita mendapatkan ada nilai-nilai yang luar biasa dalam pembahasan ini. Mari kita masuk di dalam bagian pertama dalam renungan kita hari ini. Bagian pertama saya beri judul pemahaman akan pedang dulu ya. Pemahaman akan pedang. Yang di bagian pertama ini saya ingin mengajak saudara merenungkan pedang dan prajurit. Pedang dan prajurit. Pedang adalah alat yang tajam yang utamanya dimaksudkan sebagai alat untuk memotong. Jadi kalau bentuk alat memotong itu ada banyak, ada pisau, belati, silet, cutter, gapit, sabit atau pisau gapit itu pisau lipat, celurit, bendo, gobang, golok, gergaji dan sebagainya saudara. Tetapi yang namanya pedang itu bentuknya khusus, biasanya pipih panjang seperti itu. Bahkan ada pedang yang bisa dipakai untuk sabuk, harganya sangat mahal, yang disebut samurai dari Jepang itu. Jadi pedang itu bentuknya khusus. Dan dalam situasi tertentu fungsi pedang itu digunakan untuk perlengkapan busana perwira. Yang saya maksud, kata perwira itu soalnya memiliki dua arti, sifat perwira atau pangkat perwira. Seorang prajurit yang sudah memiliki pangkat perwira, atau bahkan raja, itu biasanya memiliki pedang khusus. Nah, pedang itu menunjukkan status atau image ya, atau kemuliaan atau wibawa tertentu bagi yang memakainya. Kalau zaman sekarang saudara masih ingat, kadang-kadang kita melihat ada pedang yang indah ya. Jadi yang
buat sedemikian rupa, pipih panjang agak melengkung, lalu ada sarungnya itu juga berwarna keemasan, dan bahkan prajurit-prajurit yang sudah purnawira saja itu menggantungkan di dinding atau ditempatkan di tempat khusus untuk kebanggaan, saudara. Jadi pedang itu ternyata bukan hanya alat memotong. Saya mendapatkan ini, saya cukup merenung dalam dan membakar dari sisi rohani. Mari kita renungkan ke bawah nanti. Jadi untuk menjadi seorang perwira yang memiliki banyak anak buahnya pasti prajurit kalau perwira itu, kalau zaman sekarang itu tidak mudah. Orang harus masuk ke akademi militer dulu. Dan untuk masuk ke akademi militer itu syaratnya cukup ketat, ya. Jadi diseleksi cukup ketat. Bahkan juga termasuk kesehatan dan keutuhan jasmaniah, saudara. Itu ada bekas luka sedikit nggak diterima. Saya pernah melihat, ya, dokter tentara yang menyeleksi ini. Wah, itu ada cacat sedikit aja nggak boleh. Jadi seorang perwira itu adalah seseorang yang dipilih dan dididik secara sedemikian rupa, atau istilahnya digodok sedemikian rupa di akademi militer sampai sekitar 4 tahun kan. Jadi lama, saudara. Itu bukan hanya pengetahuan yang diberikan di sana, tapi juga mental dan fisik. Wow, luar biasa. Maka seseorang yang berhak menyandang pedang kehormatan itu adalah perwira yang merupakan bukan orang biasa, tetapi ini orang pilihan, orang yang unggul, seorang yang punya otoritas menggerakkan pasukan, seorang yang dihormati, seorang yang mulia. Jadi pedang memang merupakan senjata untuk melindungi diri, untuk menyerang musuh dan mengalahkan lawan yang mengancam, tapi juga sekaligus menjadi simbol kemuliaan dan keperwiraan bagi yang memegangnya. Maka semestinya orang itu akan merasa bangga kalau bisa memiliki dan memegang persenjataan yang namanya pedang. Nah, saudara-saudara, sebagai prajurit Kristus, saya berharap mulai pemahaman ini sudah bisa merasakan keistimewaannya, kebanggaannya. Nah, sekarang masih di bagian yang pertama. Poin berikut ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan arti penting firman. Karena tadi begini, disebutkan pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita renungkan arti penting firman. Saudara-saudara, dijelaskan bahwa firman itu sangat tajam, melebihi ketajaman benda apapun yang ada di dalam dunia ini. Ini tertera di Ibrani 4 ayat 12. Nanti kalau saudara ada waktu dibaca keseluruhannya. Tapi kali ini saya ingin membacakan saja yang menjelaskan mengenai firman ini, ya, ketajaman firman ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini menunjukkan ketajaman firman melebihi pedang. Lalu yang berikutnya, firman itu penuh dengan kuasa. Firman itu memiliki kuasa. Saya ingin menyampaikannya, mengajak saudara membaca dari Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia itu Yesus yang dimaksud ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan, perhatikan ini, firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan frasa ini, firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman itu berkuasa. Kenapa? Karena firman itu Allah sendiri,
Sudah kita baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kita baca selanjutnya bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu Tuhan sendiri rupanya. Nah sampai di sini saya berharap saudara sekalian dapat menangkap nilai dari pedang roh, yaitu firman Tuhan. Wow. Dari sisi rohani, seperti kronologi di atas, maka orang yang memiliki firman memiliki hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ia memiliki Tuhan sendiri yang bertahta di dalam dirinya. Nah, kita sudah merenungkan di bagian pertama ini mengenai pedang dan firman. Mari sekarang kita masuk di bagian 2. Bagian 2 saya beri judul kehebatan pedang roh. Kehebatan pedang roh. Jadi bukan sekarang yang kita bicarakan bukan hanya pedang yang terbuat dari logam, tetapi di sini disebutkan pedang roh. Ya, pedang roh yaitu firman Allah, kan begitu tadi. Nah, saya pakai istilah di bagian kedua ini, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan firman itu sebagai pedang gaib. Karena kata roh itu sebetulnya, roh itu tidak kelihatan. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan tidak kasat mata, tidak kelihatan. Makanya sering disebut juga dengan istilah gaib. Nah sekarang firman itu ternyata sebagai pedang gaib. Nah mari kita lihat firman sebagai pedang roh ini. Setiap kita orang beriman kalau menyadari bahwa hidupmu itu berada di medan peperangan rohani, mau tidak mau harus memiliki dan menggunakan pedang roh. Ingat peperangannya peperangan rohani, maka pedangnya juga harus pedang rohani. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Nah, sekali lagi kita sedang menghadapi peperangan sekarang ini, memerangi sesuatu yang tidak tampak dalam situasi khusus di hari-hari ini. Makanya saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan perlengkapan senjata rohani ini juga. Nah, perlengkapan senjata rohani itu pada prinsipnya sebetulnya banyak yang tidak tampak. Akan tampak kalau sudah digunakan, ya, kalau sudah diaktualisasikan. Firman sebagai pedang itu merupakan senjata atau alat untuk mempertahankan diri. Alat menyerang musuh yang mengancam jiwa, tetapi juga tadi disebutkan dalam renungan kita merupakan simbol kemuliaan dan simbol keperwiraan. Ini bagi saya merupakan kesadaran baru. Seringkali yang kita renungkan itu pedang itu senjata untuk menebas itu. Tetapi jarang kita merenungkan bahwa firman itu ternyata juga menjadi perlengkapan dari busana. Dan bahkan orang melihat pedang atau firman itu sudah bisa melihat, oh ini yang menggunakan ini bukan orang sembarangan, ini perwira. Nah mari kita sekarang terapkan pada dimensi rohani, saudara. Mengapa banyak orang beriman yang hidupnya merasa lelah, lemah, kalah, tidak bergairah? Coba renungkan, jangan. Karena satu hal ini, karena tidak menyadari pentingnya firman sebagai pedang. Saudara-saudara, orang Kristen malas membaca firman, maka tidak punya pedang. Tidak menggunakan pedang, tidak punya pedang semacam itu. Dan di sisi lain bisa kita renungkan, orang Kristen kenapa malas membaca firman? Saya boleh katakan, ya karena memang tidak layak menyandang simbol kehormatan dan keperwiraan rohani itu. Orang itu tidak punya sifat sebagai perwira rohani, tidak punya sifat sebagai elit rohani, makanya sama firman ya menyepelekan. Ini yang saya katakan tadi, wah ini kesadaran baru bagi saya. Iya ya, makanya kadang-kadang ayo sekarang kita ngaku saja. Siapapun yang ada di sini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing dalam kebaktian online ini,
Mari kita lihat ke belakang hidup kita. Apa kita suka membaca firman? Ya. Kadang-kadang kita berpikiran kebalik ya. Yang lebih penting itu yang lain-lain. Ya sekolah, mencari rezeki, bekerja, berusaha, bersosialisasi. Kalau soal membaca firman itu nantilah. Membaca firman itu bahkan tidak membaca sama sekali. Ini terus orang berkata, wah orang itu memang malas membaca firman. Saya berpikir sebaliknya dengan kondisi semacam ini. Karena apa? Firman adalah pedang, dan pedang yang namanya pedang kehormatan itu hanya layak dipakai oleh seorang perwira. Jadi kalau orang yang malas-malasan semacam itu memang dia nggak layak buat firman. Bukan firman yang nggak layak buat orang itu. Orang itu memang nggak layak buat firman yang adalah pedang kehormatan. Kalau saudara memahami akan hal ini, kita bisa malu saudara, berhadapan dengan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, mari sekarang kita renungkan kalau diibaratkan seorang perwira, apakah saudara dan saya ini memang sungguh-sungguh perwira di hadapan Tuhan, atau sekedar sok perwira, sok berwibawa, sok mulia, alias pura-pura perwira, pura-pura berwibawa, dan pura-pura berpangkat perwira. Seperti itu saudara. Sok mulia tetapi sebenarnya kondisinya mengenaskan. Sok berwibawa tetapi sebenarnya kondisinya memalukan. Saya sedang berbicara masalah rohani. Orang-orang yang tidak berpikir secara rohani, saudara-saudara dan saya yang beriman, kita sebagai orang beriman, tapi kalau tidak berpikir secara dimensi rohani, rasanya akan sulit memahami pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan sesudah mendengar khotbah semacam ini pun, saudara tidak akan membaca firman. Karena apa? Ya tadi mengatakan, wah secara kemanusiaan, wah orang malas membaca. Tetapi dari sisi lain, oh ya memang tidak layak untuk firman. Paham yang saya maksud ya? Nah, saudara-saudara, sebetulnya perwira atau tidak di dimensi rohani itu semua ditentukan oleh satu hal sederhana. Satu hal sederhana. Nah, mari kita tanya, saudara sudah menyandang pedang roh atau belum? Sudah menyandang pedang gaib atau belum di hadapan Tuhan? Jadi dari sisi roh, dimensi kerohanian atau dimensi gaib untuk menyandang pedang keperwiraan itu tidak perlu harus digodok bertahun-tahun di akademi militer. Ternyata tidak harus mengalami perjuangan yang berat. Cukup dengan memiliki firman di dalam hidup kita. Halo, bisa dipahami semuanya? Jadi kalau kita memiliki banyak perbendaharaan firman dan kita melakukan firman itu, itulah yang di hadapan Tuhan dianggap layak sebagai orang-orang yang berwibawa, sebagai orang-orang yang layak memiliki pedang kehormatan. Padahal pedang itu bukan hanya untuk kehormatan saja, tetapi juga senjata. Wow, saya berharap saudara-saudara memahami apa yang ingin saya tekankan di dalam renungan hari ini saudara. Ya. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara memahami betul bahwa mulai dari frasa pedang roh yaitu firman Allah, artinya pedang atau artinya firman itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita menyepelekan firman, maka sebetulnya secara kebenarannya, bukannya kita yang menyepelekan firman, tetapi memang kita sebetulnya enggak layak buat firman. Itu dari sisi pemikiran saya, bukan perwira. Dan untuk menjadi perwira, karena itu, ayo perjuangan kita adalah memiliki firman. Bagian terakhir ini nanti akan lebih jelas membuat kita mengerti. Ini
bagi saya sesuatu yang luar biasa. Tidak tahu, saudara-saudara harus memahami. Saya berusaha menekankan dengan bahasa yang sederhana, saudara ya. Bagaimana mulai dari frasa pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi betapa luar biasanya firman itu. Mestinya kita memiliki firman yang adalah pedang roh itu kita itu ada rasa kebanggaan, ada rasa mujur, rasa bejo, rasa sangat beruntung kita diberi oleh Tuhan yang namanya firman. Mari bagian terakhir saya beri judul, bagian 2. Ini bagian 2 ya. Bagian 2 ini terbagi dalam, tadi saya ajak saudara merenungkan firman sebagai pedang gaib. Nah sekarang ini, poin mungkin saya sebut, poin yang terakhir. Pedang untuk meraih kemenangan. Nah, poin ini, pedang untuk meraih kemenangan. Sekarang mari kita terapkan dalam hidup kita bagaimana menggunakan pedang yang adalah firman Tuhan ini untuk meraih kemenangan dalam hidup. Nah, ini yang penting. Untuk itu saya akan tambahkan satu bagian dari kitab suci yang menyatakan keluarbiasaan firman, yaitu di Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan berkata, firman Tuhan ini menyatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Coba baca pelan-pelan dan resapkan betul ini. Kita sudah merenungkan bahwa firman itu pedang, dan pedang itu sekali lagi saya ulang-ulang, fungsinya bukan hanya untuk senjata yang berperang untuk meraih kemenangan, tetapi bahkan juga dia adalah aksesoris kehormatan yang orang melihat saja sudah takut. Karena yang menggunakan pedang kehormatan itu pasti seseorang yang punya otoritas. Kenapa begitu? Ya karena firman itu adalah rupanya Tuhan sendiri, menurut firman Tuhan dinyatakan seperti itu, penuh dengan kekuasaan. Dan ini baru sebagian, masih lagi nanti dinyatakan keluarbiasaan firman ini. Dan sekarang di sini ada janji firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, apa saja. Loh, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Tapi mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana mungkin saudara ada yang protes, dulu saya sudah berdoa lama, saya berdoa kok tidak diberi-beri oleh Tuhan. Lah perhatikan dulu, saudara sudah ada, tetap ada di dalam dia Yesus, dan firman-Nya ada di dalam saudara atau belum? Atau jangan-jangan baru tadi saya katakan jadi sok merasa perwira tapi bukan perwira, sok berwibawa tapi tidak berwibawa, ya, sok punya situasi atau status tertentu tapi ternyata statusnya cukup memalukan. Saudara, itu ditentukan bagaimana kita memiliki, memahami dan menggunakan firman itu. Jadi mari kita sederhanakan cara berpikir kita. Orang beriman yang mau menjadi perwira, kalau secara duniawi di dunia kemiliteran, berpangkat perwira itu di atas prajurit biasa. Jadi kalau pemahaman saya dari pembantu letnan 2, ya, prajurit itu kan dari pangkat prajurit 1, prajurit 2, kopral lalu sersan. Nah kalau sudah namanya perwira itu mesti di atas sersan. Pembantu letnan 2, pembantu letnan 1, terus nanti letnan 2, letnan 1. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ya. Atau mungkin yang disebut perwira itu mulai dari letnan 2 ya, saya agak kurang ini. Ya pokoknya gitulah, di atas letnan 2, lalu nanti letnan 1 baru kapten, lalu perwira, bahkan sampai jenderal, saudara. Jadi dari letnan 2 sampai panglima, saya sebut itu, harus benar-benar layak memegang pedang sebagai perwira. Saya sedang berbicara masalah rohani. Saudara-saudara yang mengerti hal ini, saya berharap bisa merenung dalam dirimu dan diri saya, saudara dan saya, diri kita sekalian. Nah syaratnya mudah. Mungkin kalau sekarang saya ceploskan gampangannya. Baca firman, miliki perbendaharaan firman sebanyak mungkin dalam hidupmu. Hidupi dan lakukan firman itu,
dan gunakan sebagai pedang yang tinggi nilainya. Maka janji Tuhan dalam bagian ini adalah kalau memiliki firman, memiliki segalanya. Setuju atau enggak? Tadi kan janjinya, jikalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja loh. Apa saja yang kamu kehendaki. Kata Tuhan loh ini, bukan kata saya. Dan kamu akan menerimanya. Sekarang masalahnya kan, sekarang tinggal kita ini bisa enggak seperti itu? Bisa atau tidak memegang pedang firman Tuhan itu. Kalau bisa, memiliki pedang rohani, memiliki segalanya. Itu istilah saya. Nah, coba mulai kita simpulkan beberapa nilai yang kita serap kali ini dari perenungan ini. Kalau boleh saya simpulkan adalah, sekarang kita mengetahui bahwa fungsi pedang itu sangat istimewa sebagai senjata mematikan musuh yang mengancam, tetapi juga sebagai simbol kegagahan dan kemuliaan pemiliknya. Lalu berikutnya, mari bertanya apakah kita memang sudah layak memiliki dan menggunakan pedang itu dalam kehidupan kerohanian kita? Nah, ini penting nih. Ya, makanya saya ajak ini beberapa kesimpulan. Lalu berikutnya, nah karena itu tekunlah menerima dan membaca firman, memiliki perbendaharaan firman sebanyak-banyaknya. Dan kesimpulan berikutnya, gunakan sebagai senjata. Ya, tepatnya mengusir setan, mengusir penyakit dan lain-lain. Juga miliki kebanggaan bahwa Anda dan saya, saudara dan saya, layak sebagai perwira rohani yang memiliki wibawa, yang memang layak ditakuti musuh. Memang layak ditakuti musuh. Sebagai kata penutup, hargai firman yang adalah pedang. Gunakan kedahsyatan kuasanya untuk menang dalam hidup ini. Saya ulangi, kata penutupnya adalah hargai firman yang adalah pedang. Gunakan kedahsyatan kuasanya untuk menang dalam hidup ini. Hargai firman yang adalah pedang, gunakan kedahsyatan kuasanya untuk menang dalam hidup ini. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Mari semuanya memasuki saat teduh, kita berdoa. Saudaraku, akan tetap saya lakukan setiap menyelesaikan renungan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdiam diri, tutup mata berdoa, tujukan sikap batin kita kepada Tuhan, dan ingat, saudara hari ini menerima apa dari firman Tuhan ini. Renungkan kembali, dan mari kesimpulan-kesimpulan itu, nilai-nilai itu, saudara dan saya serap untuk kita gunakan meraih kemenangan dalam hidup ini. Saudara, dikatakan bahwa di dalam peperangan rohani kita harus punya senjata, dan kali ini fokus kita kepada pedang. Ternyata pedang itu dikatakan firman Tuhan. Dan kalau kita merenungkan, fungsi pedang itu adalah untuk menebas, untuk mencari kemenangan menghadapi musuh yang mengancam jiwa kita. Tetapi jangan lupa, tambahan yang saya dapatkan dalam pewahyuan yang Tuhan berikan waktu saya menyiapkan perenungan ini, bahwa pedang itu hanya layak diterima, dipakai, digunakan untuk orang-orang yang sudah berstatus sebagai perwira. Karena itu kalau saudara malas membaca kitab suci, malas menerima firman Tuhan, malas mendengarkan khotbah, menyepelekan hal-hal rohani, sadari bahwa saudara sebetulnya akan semakin jauh, semakin tertinggal di bawah. Apalagi untuk jadi perwira, saudara. Masuk di prajurit 1 yang prajurit 2 yang baloknya baru 1 merah itu, kalau zaman dulu, itu belum layak. Karena itu saya berharap semua yang mendengar berita ini, ayo sekarang kita menyadari kita sedang ada dalam situasi peperangan, dan memang orang beriman terus menerus ada dalam situasi peperangan, dan kita harus memiliki selengkap senjata Tuhan. Dan senjata Tuhan yang kali ini fokusnya kita lihat dari bagian akhir surat Efesus ini adalah bahwa pedang roh itu firman Tuhan. Luar biasa.
kita memiliki harta berharga namanya firman. Karena itu ayo kita motivasi diri kita, ayo kita didik diri kita, supaya kepada firman itu kita punya kerinduan untuk menerima, menyimpan, memiliki banyak perbendaharaan dan menggunakan dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup kita menganggap hal-hal yang lain lebih penting. Kesibukan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, bahkan waktu kita untuk main, untuk berrekreasi, untuk menonton sesuatu yang menarik atau apapun juga. Tetapi ternyata firman itu kita kesampingkan. Kalau sudah semacam itu, jangan saudara berpikir bahwa subjeknya adalah Anda. Lalu orang mengatakan, wah orang itu menyepelekan firman. Bukan, kita bukan subjek, kita ini objek. Subjeknya adalah firman, karena firman itu Tuhan sendiri. Jadi bahasa saya gunakan menyatakan bahwa kitalah yang tidak layak untuk firman kalau begitu. Karena apa? Ya memang mulai dari awal sudah kurang menghargai firman. Nah inilah oleh karena itu pedang roh yang adalah firman Tuhan ini. Hargai firman yang adalah pedang. Gunakan kedahsyatan kuasanya untuk menang dalam hidup ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah juga mari kita berdiri. Katakan, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Guna nama rata pakara saka nama rata. Windiri bekia kata karasaka nama rata. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mempersembahkan ibadah kami dan Tuhan berbicara kepada kami mendapatkan nilai yang luar biasa. Bahwa ternyata firman Tuhan itu, oh Tuhan, adalah sesuatu yang sangat luar biasa dianugerahkan kepada kami. Di dunia ini ada banyak suku,
yang belum dapat membaca, menerima firman Tuhan. Bahkan ada banyak tekanan di mana mau membaca firman Tuhan saja harus sembunyi-sembunyi, karena ada banyak tekanan yang mengancam. Tetapi kami di sini, kami leluasa untuk menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami, seringkali kami sangat menyepelekan firman Tuhan. Kami bahkan tidak tertarik kepada firman Tuhan. Oh Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Dan mulai sekarang kalau kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, merupakan pedang yang membawa kemenangan untuk menebas musuh yang mengancam, tetapi juga bahkan yang menimbulkan wibawa bagi pemiliknya. Oh Tuhan, jadikan kami layak seperti seorang perwira atau bahkan seorang panglima yang dengan menggunakan pedang roh yang dari Tuhan ini meraih kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Anakmu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan kemanusiaan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami sehingga hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudaraku? Puji nama Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan visi dan misi GBI Purwodadi yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7 dengan suara lantang. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Saudara, mari kita tetap berdiri mengakhiri ibadah kita hari ini, membawa persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita terus menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu kita doakan untuk menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mohon Tuhan semakin memberkati kita akan melakukan doa syafaat juga, lalu menerima doa berkat untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami akan terus menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami di dalam situasi khusus ini pun Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh Tuhan, berkati, kuduskan persembahan ini, supaya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dan Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mempersembahkan lebih lagi. Karena kami tahu kalau kami mempersembahkan semakin lebih, berarti kami sebelumnya sudah semakin diberkati. Terima kasih Bapak, kami persembahkan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya sehingga semuanya benar di hadapan-Mu. Dan kami melihat mujizat kemurahan Allah dianugerahkan buat tubuh Kristus di tempat ini, buat kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang kami mempersembahkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami terus Tuhan berkati, keluar dari situasi khusus yang menekan, tetapi Tuhan memberikan pemulihan sehingga bahkan kami segera dapat mengadakan kegiatan semakin normal, semakin baik, semakin sempurna. Dan doa kami bahkan di situasi khusus ini, urapi kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami menggunakan ini sebagai kesempatan. Bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai kesempatan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kepala negara kami dengan seluruh perangkat yang ada, baik eksekutif, legislatif, Tuhan pakai untuk membawa damai sejahtera buat negara kami. Bahkan juga kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal. Di sini, di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Tuhan berkati, dan bahkan dimanapun
kami berada yang mengikuti doa ini di kota kami masing-masing. Tuhan juga memberkati kota, kabupaten, di mana kami tinggal sehingga ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan semakin memberikan pemulihan. Bapak, kami menyerahkan tubuh Kristus di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan menolong kami, memimpin kami, melindungi kami. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang merencanakan untuk operasi Tuhan juga berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mengalami pemulihan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam tekanan Tuhan berikan jalan keluar, terobosan-terobosan baru Tuhan anugerahkan. Semua orang yang memperhatikan Engkau, yang datang di dalam ibadah, yang mendengarkan ibadah ini, yang hatinya sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, kami percaya Tuhan membedakan dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, walaupun kami mengadakan ibadah online selama ini, tetapi Tuhan tetap hadir dan menolong kami. Terima kasih, kami semakin merasakan mujizat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan doa kami Tuhan menjauhkan semua kami, keluarga besar jemaat di tempat ini Tuhan jauhkan dari virus corona. Dan juga semua yang mendengar doa ini dan mengikutinya, Tuhan jauhkan kami dari penyakit COVID-19. Kami semua sehat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bila sebentar tim pelayanan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Sampai di rumah dengan selamat, dan bahkan juga ketika kami mengakhiri ibadah ini, kami melanjutkan kegiatan kami semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon di ibadah-ibadah yang akan datang, Tuhan terus tolong kami, dan bahkan juga semakin menyempurnakan terobosan-terobosan baru. Tuhan berikan kepada kami gesit dan bergairah melaksanakannya, sehingga kami menikmati berkat-berkat lebih lagi. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, baik yang di gedung ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing melalui online, mari kita mengakhiri dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati perdagangan yang engkau kembangkan, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemakmuran, berkat kelimpahan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu semakin sukses, berhasil. Tuhan memberikan kepadamu penjagaan dengan ketertiban dan keamanan. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman